Baiklah, hari ini kita masuk materi konsep dasar reaksi redoks ya. Konsep dasar reaksi redoks ya. Nah, konsep dasar reaksi redoks. Memasuki konsep dasar reaksi redoks, kita mempelajari yang pertama yaitu pengertian redoks. Pengertian redoks ya. Pengertian redoks. Nah, pengertian redoks ini ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama itu berdasarkan oksigen ya. Berdasarkan oksigen ya. Oksigen atau O2 ya. Berdasarkan oksigen. Nah, apa itu redoks berdasarkan oksigen? Berdasarkan oksigen, reduksi itu melepas oksigen ya. Lepas oksigen. Nah, atau lepas O2 ya. Nah, berdasarkan oksigen, oksidasi, pengertian oksidasi itu menangkap ya, tangkap oksigen atau O2. Nah, misalkan ada contoh ini ya, contoh ya, C ditambah O2 menghasilkan CO2. Nah, di sini oksigen ditangkap, C tambah O2, oksigen ditangkap menjadi CO2, sehingga reaksi ini disebut dengan oksidasi ya. Ini reaksi ini disebut dengan oksidasi. Kemudian saya ada berikan contoh satu lagi, Al2O3 bereaksi menjadi Al ditambah O2. Ini kita setarakan 2Al 3/2O2 ya. Kita setarakan. Nah, di sini AlO3 di sini melepas, dia bereaksi menjadi 2Al ditambah 3/2O2. Dia melepas oksigen sehingga disebut dengan reaksi reduksi. Itulah dia pengertian redoks berdasarkan oksigen. Kemudian berdasarkan elektron ya. Berdasarkan elektron ya. Ditinjau berdasarkan elektron. Apa itu reduksi? Reduksi itu, kalau tadi dia berdasarkan oksigen dia menangkap, di sini kebalikannya. Reduksi itu tangkap elektron. Ya. Jadi kalau berdasarkan elektron, reduksi itu tangkap elektron. Oksidasi itu lepas elektron. Ya. Nah, kebalikannya tadi kalau oksigen dia reduksi melepas oksigen, namun berdasarkan elektron reduksi itu tangkap elektron. Ya. Nah, ibu kasih satu contoh, ada Na plus tambah elektron bereaksi menjadi Na. Nah, di sini Na menangkap satu elektron, bereaksi kembali ke bentuk semula Na. Di sini dia menangkap elektron sehingga dia diberi nama reaksi ini adalah reduksi, ya. Nah, bagaimana contoh oksidasi? Mg bereaksi menjadi Mg2 plus tambah 2 elektron. Nah, di sini Mg melepaskan 2 elektron, ya. Di sini reaksinya disebut dengan oksidasi. Nah, supaya tidak lupa ya, supaya tidak mudah lupa, ada trik asiknya. Ya, ibu kasih trik asiknya untuk kalian bisa mengingat trik asik. Nah, belajar kimia itu asik ya. Ada trik asiknya ibu berikan kepada kalian. Oke, ditangkap ya. Oke, dilepas. Nah, ini dia. Apa itu oke ditangkap? Tadi oke itu sebut dengan oksidasi. Oke di sini oksigen. Nah, jadi oksidasi oksigen ditangkap ya, disebut dia dengan oksidasi. Oke di sini oksidasi, adalah elektron, dia dilepas. Nah, itu. Jadi oksidasi oksigennya ditangkap, oksidasi elektron dilepas, maka reduksi kebalikannya. Nah, kalian bisa ingat, jadi reduksi kebalikan dari trik asik ini. Kalian dapat membedakan yang mana reduksi, yang mana oksidasi dari trik asik ini. Nah ini ya. Oke ditangkap, oke dilepas, maka reduksi kebalikan dari trik asik ini. Jangan khawatir, belajar kimia itu asik ya. Kalian bisa mengingat. Nah, pengertian redoks yang ketiga ya. Yang ketiga, kita masuk yang ketiga. Berdasarkan Bilox. Nah, ini bagaimana pengertian dari redoks berdasarkan Bilox? Reduksi itu Biloxnya turun ya. Bilox
ya turun. Oksidasi, biloxnya naik ya. Bilox naik. Nah, berdasarkan bilox ya. Reduksi itu biloxnya turun, berdasarkan bilox oksidasi itu biloxnya naik ya. Nah, kita ibu kasih satu contoh, MnO4- reaksi menjadi Mn2+. Nah, kita tentukan bilox ya, masih ingat cara menentukan bilox? Di sini O itu -2, jadi 4 kali -2 itu -8, totalnya harus -1 ya, muatannya -1 di sini, sehingga Mn di sini otomatis +7 ya, bilox Mn di sini +7. Di sini dia bilox Mn +2 ya, masih ingat menentukan bilox. Nah, di sini dari +7 ke +2 dia mengalami penurunan bilox ya, sehingga dia disebut dengan reaksi ini disebut dengan reduksi. Kenapa reduksi? Karena dia mengalami penurunan bilox dari +7 menjadi +2 ya. Contoh oksidasi ya, contoh oksidasi itu ada Mg ya, Mg bereaksi Mg2+ tambah 2 elektron. Nah, di sini bilox Mg adalah 0 karena dia senyawa tunggal, biloxnya adalah 0. Di sini di hasil reaksi bilox Mg adalah 2 + 2 muatan dari senyawa itu ya. Nah, dari 0 ke 2 dia mengalami kenaikan bilox ya, kenaikan bilox sehingga dia disebut dengan, nah bilox naik tadi adalah oksidasi sehingga dia disebut dengan oksidasi. Nah, itu pengertian dari redox ya. Pertama tadi berdasarkan oksigen, berdasarkan elektron, nah berdasarkan bilox. Oke, kita lanjut. Reaksi, contoh dari reaksi redox. Nah, bagaimana melihat sebuah reaksi itu? Dia adalah reaksi redox ya. Reaksi redox. Nah, di sini ada reaksi Mg plus HCl menghasilkan MgCl2 plus H2. Nah, di sini kita setarakan dulu ya, karena tadi di sini Cl-nya ada 2, ini saya kalikan dengan 2. Nah, pertama kita melihat bilox dari Mg, karena dia senyawa tunggal, maka biloxnya adalah 0. Kemudian kita lihat Mg di sebelah kanan, di sini Cl adalah -2 ya, karena dia dikali dengan -1 ya. Jadi di sini bilox Cl -2, totalnya harus 0, sehingga di sini Mg biloxnya adalah +2 ya. Nah, kemudian di sini bilox H adalah +1, masih ingat ya. Nah, jadi di sini di sebelah kanan bilox H adalah 0 karena dia senyawa itu sendiri ya, senyawa tunggal. Nah, di sini kita lihat dari bilox Mg dari 0 ke +2 ya. 0 + 2 itu mengalami kenaikan bilox ya, kenaikan bilox sehingga dia disebut dengan oksidasi. Sementara H dari +1 ke 0 ya, +1 ke 0 mengalami penurunan bilox sehingga disebut dengan reduksi. Nah, jadi di sini Mg disebut dengan reaksi oksidasi ya, Mg oksidasi karena dia biloxnya naik ya. Sementara HCl ya, HCl dari dia mengalami reaksi reduksi. Nah, jadi mengalami reaksi reduksi karena Mg mengalami reaksi oksidasi, maka dia bertindak sebagai reduktor ya, bertindak sebagai reduktor ya, atau yang disebut juga dengan pereduksi ya. Nah, jadi Mg mengalami reaksi oksidasi, bertindak sebagai reduktor atau disebut dengan pereduksi. Nah, kemudian HCl mengalami reaksi reduksi ya, dia bertindak sebagai oksidator ya, oksidator atau yang disebut juga dengan pengoksidasi ya, disebut dengan pengoksidasi. Nah, di sini ya, yang mengalami reaksi oksidasi tadi Mg dari Mg menjadi MgCl-2 ya, maka di sini MgCl2, maka di sini MgCl2 disebut dengan hasil oksidasi ya,
hasil oksidasi. Nah, kemudian yang mengalami reduksi tadi HCl menjadi H2. Nah, maka H2 disebut dengan hasil reduksi. Nah, sini ya. Nah, tadi karena Mg mengalami reaksi oksidasi, maka MgCl2-nya ini adalah hasil oksidasi. HCl menjadi H2 mengalami reaksi reduksi dia, maka H2 disebut dengan hasil reduksi. Jadi nanti bisa membedakan reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, di sini juga Ibu akan berikan trik asiknya ya, supaya bisa kalian ingat. Trik asik supaya mudah mengingatnya, dikatakan redoks ya. Dikatakan redoks. Nah, jika yang pertama itu ada unsur bebasnya ya, ada unsur bebasnya. Ada unsur bebas berarti biloksnya adalah 0 kan gitu kan. Kalau ada unsur bebasnya maka biloks sama dengan 0 ya, seperti reaksi ini. Mg adalah unsur bebas maka biloksnya adalah 0. Itu dikatakan reaksi redoks ya. Nah, yang kedua dikatakan reaksi redoks jika ada perubahan biloks ya, ada perubahan biloks ya, ada perubahan biloks maka dikatakan dia reaksi redoks. Nah, inilah trik asik untuk melihat suatu reaksi itu redoks atau tidak. Nah, ini trik asiknya ya. Ada unsur bebas, biloksnya 0, kemudian ada perubahan biloks, inilah dikatakan redoks ya. Kemudian kita masuk contoh ya. Contoh, aku berikan satu contoh lagi supaya lebih paham. Ada reaksi yaitu Cl2 ya, Cl2 tambah NaOH bereaksi menjadi NaCl ditambah NaClO plus H2O. Sini kita setarakan dulu ya. Karena di sini Na-nya ada 2, maka di sini kita kalikan 2. Kemudian kita lihat dari biloksnya yang pertama. Di sini Cl karena dia unsur bebas, maka biloksnya adalah 0. Kemudian Cl di sebelah kiri di sini ya. Di sini Na adalah plus 1 karena dia harus 0, maka Cl di sini adalah min 1. Kemudian ClO di sini ini min 2 ya, sehingga ini plus 1, ini plus 1, ini plus 1, ini min 2, totalnya harus 0. Nah, di sini Cl2 menjadi biloksnya 0 menjadi negatif 1, berarti dia mengalami penurunan biloks sehingga disebut dengan reduksi ya. Kemudian Cl dari 0 ke plus 1 dia mengalami kenaikan biloks, disebut juga dia mengalami oksidasi. Nah, di sini ya Cl mengalami reduksi juga mengalami oksidasi ya. Jadi di sini Cl di sini bertindak sebagai oksidator dan reduktor ya. Oksidator dia mengalami reduksi, reduktor dia mengalami oksidasi ya. Nah, karena dia bertindak sebagai oksidator dan reduktor, maka reaksi ini disebut dengan reaksi autoredoks. Reaksi autoredoks ya. Dia bertindak sebagai oksidator dan reduktor, mengalami reduksi dan oksidasi sehingga disebut dengan reaksi autoredoks. Nah, contoh lagi ya. Kita kasih contoh golongan 7A. Masih ingat golongan 7A? Ada F, Cl, ada Br, ada I, ada AT. Nah, di sini ada biloks maksimumnya ya, ditinjau dari biloks minimum ya. Nah, di sini biloks maksimumnya sesuai dengan nomor golongan ya. Biloks maksimum sesuai dengan nomor golongan.
yaitu maka dia plus 7. Bilox minimum yaitu min 8 ya. Bilox minimum itu golongannya kurang 8 yaitu min 1. Nah, golongan dikurang 8 yaitu min 1. Sehingga karena dia maksimum ya, maksimum 7 ya, nggak boleh mengalami kenaikan. Tidak boleh, pasti dia karena dia maksimum ya plus 7 tidak boleh mengalami kenaikan bilox ya, sehingga disebut dia hanya dapat direduksi saja ya, karena dia maksimum plus 7, bilox maksimum ya plus 7 tidak dapat mengalami kenaikan bilox, sehingga dia hanya dapat direduksi. Ini dikatakan minimum negatif 1 ya, tidak boleh turun mengalami penurunan bilox, sehingga hanya dapat dioksidasi saja ya, hanya dapat dioksidasi, tidak dapat direduksi ya. Nah, kalau tadi dia maksimum dapat direduksi, minimum dapat dioksidasi. Jadi yang dapat plus 3, contoh plus 3 ya, contoh jika biloxnya plus 3. Nah, ini kan berada di antara maksimum dan minimum, sehingga dia dapat direduksi, dapat juga dioksidasi jika biloxnya plus 3. Jika golongan 7A itu memiliki bilox plus 3, dia dapat direduksi, dapat dioksidasi. Nah, inilah yang dinamakan tadi reaksi, pasti dia bisa mengalami auto redox ya, berada di antara maksimum dan minimum. Jika biloxnya berada di antara maksimum dan minimum, dia dapat mengalami reaksi auto redox seperti contoh tadi. Nah, trik asiknya, Ibu berikan trik asiknya. Trik asiknya, kalian harus mengingat ya, dikatakan auto redox, dikatakan auto redox jika biloxnya berada di antara maksimum sampai minimum ya. Ini dia trik asiknya ya, dikatakan auto redox berada di antara minimum dan maksimum. Baiklah. Nah,